kata-kata junior, mereka turun di Yasnaya. Betul sekali, ada sebuah jinx lagi yang terjadi di sini. Ada sebuah movement baru yang dilakukan. Onyx sudah drop down, Morph juga sudah terlihat mungkin akan mengarah ke bagian barat sepertinya. Georgiopol dan sekitarnya. Aerowolf back to the hometown, kembali lagi ke military base. Betul sekali, bahkan tidak hanya Onyx yang mengisi Yasnaya. Di sana juga ada Victim. Biasanya Victim dan Onyx itu turun di Gatka, tapi dua tim ini memilih turun di Yasnaya kali ini. Betul banget, Yasnaya sebagai tempat yang compoundnya cukup banyak. Tentunya sudah dicoba juga di game pertama tadi. Mungkin lebih maksimal bagi mereka, jadi mereka mencoba untuk turun di sana. Namun, zona pertama sudah ter-reveal, sudah terbuka, dan cukup menyulitkan untuk Ion, Airwolf, maupun tim-tim yang berada di bagian selatan cenderung ke barat, karena mereka sudah akan ditunggu dengan tim-tim yang sudah ada di dalam zona. Ini dia Yasnaya yang sejatinya punyanya Bonafide, tapi kali ini dipinjam terlebih dahulu oleh Onyx dan juga Victim menjadi pertarungan mereka di area ini. Betul banget, dan ini akan menjadi pertarungan cukup lambat. Sepertinya stalemate akan terjadi karena keduanya menggunakan third person perspektif, tentunya melakukan loot di bagian apartemen dan compound Yasnaya. Namun sebelum itu kita akan membahas seorang KP, salah satu player dari Onyx dengan kills 53, assist 44, knocks 53, damage sekitaran 12.000 sedikit lagi, dan favorite weaponnya Groza. Wow, favorite weapon dari seorang KP cukup sulit untuk didapatkan, tidak, ya bisa dikatakan harus nyari airdrop dulu gak sih? Betul banget. Karena kalau nggak airdrop ya tentunya Tidak dapat dong. Itu dia. Airdrop pun belum tentu Groza dong. Itu dia, dan berbicara tentang fighting yang cukup unexpected di beberapa game terakhir. Louvre, ternyata di sini satu orang sudah knockdown. Okiozora berhasil untuk melakukan sebuah revive karena Slayer. Mereka ingin kembali ke Pochinki tentunya untuk back to the hometown, back to the house. Mereka bisa melakukan lootingan di sana, dan Altrigo sepertinya akan menuju ke arah Watertown juga. Dan betul, setuju banget sama yang terakhir Eldoge bilang. Situasi yang tidak pasti itulah yang membuat gameplay dari setiap permainan PUBG Mobile itu nggak bisa ditebak. Kita punya strategi, tapi apakah situasinya akan mendukung strategi tersebut? Tapi kita lihat kali ini Liquid tampaknya mencoba untuk menyeburkan diri ke dalam sungai karena memang akan terjadi begal gaming di sini. Ini dia, selepas 9 menit kita berbicara membahas tentang utility dan equipment. Akhirnya ini yang kita lihat akan terjadi, yaitu Red Alliance sudah mulai membegal, sudah mulai menjaga bagian jembatan. Satu orang hijrah ter-knockdown di sana, agak cukup sulit untuk bisa di-revive oleh teman-temannya karena dua orang lainnya, yaitu Auro dan satu orang lainnya masih tidak bisa untuk menyeberangi jembatan dengan sangat baik. Sebuah defensif, sebuah penjagaan yang sangat ketat, tidak ada celah. Dua knockdown sejauh ini untuk Ion Esports. Dan nampaknya commit push kali ini dilakukan oleh Bigetron, di mana Pat Kolipat kalau bisa disikat kenapa harus minggat, dan benar sekali akan coba disikat, tapi Bigetron kali ini mencoba untuk flanking ke arah kiri, akan coba mencari dua orang yang sudah knockdown di sana. Hijrah sudah bisa di-revive kali ini, akan coba dilempari bom di depan sana. Dua bom bahkan dilempari bersamaan, akankah meledak kali ini, dan boom, meledak bomnya di sana. Auro akan menjadi confirm kill pertama untuk Bigetron Red Alliance. Hijrah juga sepertinya akan cukup sulit untuk bisa melakukan sebuah healing from Zuxi. Udah cukup sekarat, ada Red Face End dan juga Liquid di bagian belakang, tapi kembali lagi manpower dari Ion udah sangat kurang, 2 melawan 4. Bahkan ada sebuah vehicle explosion juga. Ion sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Liquid udah sangat low HP, punya Carnage tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Knockdown, kembali lagi Red Face End. The last man standing dari Ion Esports hanya bisa menunggu di bagian jembatan dan harus turun ke arah bawah. Berenang di sana, tidak mampu menghadapi gempuran dari Bigetron yang memang masih 4 orang. Ini dia yang tadi sempat kita bahas di awal-awal. Ion harus berhati-hati saat mereka melakukan rotasi melewati jembatannya. Itu bisa banget ditunggu oleh Red Alliance di arah jembatan seperti di regular season. Dan inilah yang terjadi sekarang. Iya, betul banget terjadi. Dan ini sangat menyebabkan kerugian bagi Ion Esports. Kehilangan 3 active player, masih di zona kedua. Selepas ini dia harus benar-benar berjuang seorang diri. Kekurangan utility tentunya, tidak adanya body system. Sekali knockout akan menjadi langsung kotak tentunya, crate. Jadi memang Red Face harus benar-benar berhati-hati selepas ini. Dan RA di lain sisi, mereka yang lootnya tadi terbatas dengan meratakan 3 player langsung fat. Langsung kaya kali ini. Red Alliance, di mana tadi kalau kita lihat Ryzen lagi menggunakan DP birunya dia. Alter Ego sedikitnya mereka terjepit kali ini. Mereka harus maju. Mereka sudah dikunci oleh tim EVOS. Tim EVOS tahu bahwa tim Alter Ego akan coba masuk ke dalam. Tapi ini bagus banget, Smoke spot udah dilemparkan oleh EVOS. Mereka udah mulai agresif. Mereka tahu mereka memblind spotkan movement atau vision dari Alter Ego. Mulai maju ke arah depan, tapi ternyata kita berpindah dulu. Ada Aerowolf yang sedang melakukan shot ke arah depan. Phoenix harus meledak. Bahkan oleh RRQ akhirnya ya. Betul sekali. Tapi kali ini kita melihat juga EVOS akan coba berdekatan dengan Bigetron juga. Ke arah depan mencari Ryzen.
Citizen tapi tidak on point. Tadi ada sebuah vehicle yang diledakan bahkan kali ini oleh tim EVOS. Ini dia Alter Ego. Kalau mereka mau mundur ke belakang itu jurang, mereka nggak bisa mundur. Betul banget, tapi ini justru sebuah downfall untuk EVOS di mana mereka sedang setting up position untuk maju ke arah Alter Ego. Justru Bigetron datang sebagai third party saat ini. Satu round dari EVOS knockdown, BTR juga mendapatkan sebuah damage yang cukup besar dari Boom dari bawah sana. Lebih memilih untuk holding up terlebih dahulu, tidak terlalu melakukan sebuah fight. Ada sebuah card yang malah Luxy tidak mengenai pemain dari Boom Esports. Dan kali ini nampaknya Ion harus dipulangkan karena tadi Red Face N tertangkap oleh salah satu player dari Louvre. Kali ini kita melihat Luxy akan coba maju dia dengan Dacianya. Turun dari Dacianya, mencari. Nampaknya dia memiliki informasi dengar kalau di depan sana ada tim Louvre. Betul banget, Louvre Kings akan mulai masuk dari luar zona dan ini akan menjadi fight 4 melawan 4 di mana satu orang Okyozora sudah knockdown, Slayer sangat low HP, Bonbit sangat low HP, Cans bahkan knockdown juga. Wah, ada play dari Bigetron Red Alliance, misalkan 2 player bahkan less than 10 seconds, kurang dari 10 detik, Louvre Kings pulang ke lobby. What a revenge. Selepas tadi di Miramar kita saksikan BTR di steal kill oleh Louvre, diratakan oleh Louvre, sekarang revenge mereka lakukan. Dibalikan keadaan kali ini dan Bigetron tidak puas di Louvre. Mereka mau lagi dan lagi. Nampaknya Alter Ego akan menjadi masa selanjutnya dari Bigetron. Akan kita lihat di mana Bigetron akan coba push ke arah depan, akan coba spray down ke arah depan, mencari player-player dari Artelio. Tapi di sisi lain Morph juga akan coba fight dengan Dranik di depan sana, spray down ke arah depan. Bot sudah sangat low HP dia. Stinky up, stinky up.